Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal insana khalifah. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana semua kejadian di muka bumi ini itu berada di dalam kekuasaannya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu program unggulan bidang keasramaan di Iman Ihsan Cendekia Sambas, Kalimantan Barat adalah kajian tematik. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali belajar atau diskusi bersama di dalam kitab Al-Jurumiyah, materi tentang Al-Asma'ul Marfu'ah. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah pada pertemuan perdana ini kita akan membahas materi tentang al-asma'ul marfu'ah, isim-isim yang dirafa. Sebelum masuk ke materi pokok, kita terlebih dahulu membahas tentang al-i'rabu, yaitu i'rab. Sebagaimana masyhur di kalangan kita bahwa harakat itu jikalau ditinjau dari segi ilmu tajwid ada 4. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah, dan yang keempat adalah sukun. Jikalau ditinjau dari segi ilmu nahwu, aqsamul i'rabi arba'atun, pembagian i'rab itu ada 4. Bagian pertama adalah ar-raf'u, dirafa. Ada kata yang dirafa dengan dhamma itu sendiri, dengan waw, alif, ataupun nun, tergantung dari jenis suatu kata itu sendiri. Yang kedua, an-nasbu, ada sebuah kata yang dinasab dengan fathah itu sendiri, dengan alif, kasrah, ya, ataupun dengan harfun nun, dijatuhkan nun. Bagian ketiga adalah al-jarru, dijar. Ada kata yang dijar dengan kasrah itu sendiri, dengan ya ataupun dengan fathah. Dan yang terakhir, bagian keempat adalah al-jazmu, dijazam. Ada kata yang dijazam dengan sukun, ada pula dengan hazfu. Itulah keempat pembagian i'rab di dalam bahasa Arab. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, materi tentang al-asma'ul marfu'ah, isim-isim yang dirafa itu ada 7. Yang pertama adalah al-mubtada'u, biasa diartikan awal sebuah kalimat atau paragraf. Yang kedua, al-khabaru, pelengkap dari mubtada. Yang ketiga, fa'ilun,
pelaku atas sebuah pekerjaan. Yang keempat, naibul fa'il, pengganti dari pelaku. Yang kelima, khabaru inna, khabar inna. Yang keenam, ismu kana, isim kana. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, at-tawabi'u lil marfu'i, yaitu mengikut kepada isim yang dirofa. Inilah ketujuh hal yang menyebabkan sebuah isim itu dirofa. Baik, mari kita lihat pada bagian pertama dan kedua dari isim dirofa, yaitu al-mubtada'u wal khabaru, mubtada dan khabar. Adapun definisinya, al-mubtada'u huwal ismul marfu'u, mubtada adalah isim dirofa, alladzi yaqa'u fi awwalil jumlah, yang terletak pada awal sebuah kalimat. Sedangkan al-khabaru huwal ismul marfu'u, yaitu isim dirofa al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Al-mithalu anil mubtada'i wal khabari, contoh-contoh mubtada dan khabar dari jenis kata muzakkar. Dalam bahasa Inggris, kata itu jikalau ditinjau dari segi jumlah hanya dua, tunggal dengan jamak. Namun di dalam bahasa Arab itu lebih terperinci. Ada bentuk tunggal disebut dengan mufrad, musanna dua, dan jamak jikalau lebih dari dua. Kita lihat contohnya. Yang pertama, bentuk mufrad atau tunggal, Zaidun qaimun. Zaid itu adalah mubtada, qaimun adalah khabarnya. Artinya adalah Zaid itu berdiri. Contoh kedua, bentuk musanna dua, dengan cara mufrad itu ditambah dengan alif dan nun. Contohnya, dari kata Zaidun qaimun menjadi Zaidani qaimani. Dua orang Zaid itu berdiri. Yang ketiga, dalam bentuk jamak lebih dari dua, dengan cara mufrad itu ditambah waw dan nun. Dari kata Zaidun qaimun menjadi Zaiduna qaimuna. Banyak Zaid itu berdiri. Adapun contoh mubtada dan khabar dari jenis kata muannats. Yang pertama adalah al-muslimatu mahiratun, bentuk tunggal. Seorang muslimah itu pintar. Contoh kedua, bentuk musanna atau dua. Caranya adalah tambah alif dan nun. Dari kata al-muslimatu mahiratun menjadi al-muslimatani mahiratani. Dua orang muslimah itu pintar. Contoh ketiga, dalam bentuk jamak lebih dari dua. Caranya adalah mufrad itu ditambah alif dan ta.
Al-muslimatu mahiratun. Para muslimah itu pintar. Ada catatan penting. Jamak tidak berakal dihukumi sama dengan muannats mufrad. Sehingga jikalau mubtada itu adalah jamak li ghairi akil, tidak berakal, maka khabarnya nanti harus bentuk muannats mufrad, tunggal. Kita beri contoh. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu mubtada, jadidatun khabarnya. Kenapa demikian? As-sayyaratu itu adalah jamak li ghairi akil, tidak berakal. Banyak mobil, maka khabarnya harus bentuk muannats mufrad, jadidatun. Bukan as-sayyaratu jadidatun, itu salah. Tapi yang benar adalah as-sayyaratu jadidatun. Mobil-mobil itu baru. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebagai kesimpulan materi tentang al-mubtada'u wal khabaru, yaitu mubtada dan khabar harus sama dari segi jenis mudzakkar muannasnya. Artinya adalah jikalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya muzakkar. Jika muannats, maka khabarnya juga muannats. Begitu pula dengan dari segi jumlahnya. Jikalau mubtadanya mufrad tunggal, maka khabarnya mufrad. Jika musanna, maka musanna. Jika jamak, maka jamak pula. Kecuali jamak li ghairi akil, jamak yang tidak berakal, maka khabarnya mufrad muannats. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan menilainya sebagai amal ibadah. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran ala husni timamikum. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.